Halo, perkenalkan saya Sean Ahdan Saputra. Halo, saya Wijidan Arifin. Halo, saya Septian Dawana Putra. Saya Saskia Sapetanaja. Saya Alvinur Maulida. Saya Syarah Ajan Alillah. Saya Isma Sofianti. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2 Pendidikan Pancasila, Prodi Teknik Sipil. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kemajuan dalam bidang kesehatan, komunikasi, hingga transportasi. IPTEK memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru yang mempermudah kehidupan, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait etika, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, perkembangan IPTEK harus dijalankan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menuntut agar kemajuan IPTEK digunakan untuk kepentingan bersama, menjaga keadilan sosial, dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, IPTEK dan Pancasila memiliki hubungan yang erat, di mana IPTEK harus dikembangkan secara bijak dan bertanggung jawab, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Namun, apakah faktanya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Salah satu contoh nyata ialah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menggunakan anggaran yang besar di tengah keadaan rakyat yang masih problematik, tidak meratanya fasilitas pendidikan yang representatif, pengangguran, krisis ekonomi, dan lain-lain. Pembangunan IKN memang akan membawa kemajuan karena penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya. Namun, alokasi sumber daya jadi hanya terfokus pada hal tersebut, sedangkan rakyat dibiarkan begitu saja dengan segala isu yang ada. Ini menunjukkan betapa pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang IPTEK. Dan apabila tidak memperhatikan tersebut, maka pembangunan IKN akan menyebabkan kesenjangan sosial yang menjadi semakin tinggi. Pembangunan IKN itu prioritas atau proyek ambisius. Indonesia, negeri yang kaya akan budaya, alam, dan potensi sumber daya. Namun, di balik kemegahan dan perkembangan yang kita lihat itu, masih ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa meski Indonesia sudah menjadi negara berkembang, namun faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang menderita kemiskinan, fasilitas pendidikan yang belum representatif, dan juga ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, masih banyak daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Namun, di tengah-tengah ketimpangan sosial ini, pemerintah justru memfokuskan perhatian pada pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN di Kalimantan Timur. Proyek ambisius ini memerlukan anggaran yang besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah prioritas seperti ini sudah sesuai dengan kebutuhan mendesak kita sebagai bangsa? Bukankah saat ini yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang layak, setiap keluarga dapat hidup dengan cukup, dan fasilitas kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat? Kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah-daerah tertinggal, harus menjadi prioritas utama. Kita harus memastikan bahwa anggaran negara yang terbatas digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, membangun infrastruktur dasar, memperbaiki pelayanan kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan jauh lebih mendesak untuk mengatasi masalah kesejahteraan ini. Apakah kita sebagai bangsa siap untuk mengorbankan kebutuhan dasar rakyat demi proyek besar yang hanya akan menguntungkan sebagian kalangan? Apakah membangun kota baru lebih penting daripada membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia? Mari kita pikirkan bersama, apakah kita siap untuk memprioritaskan apa yang lebih mendesak, yaitu kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, bukan proyek-proyek megah yang mungkin tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh banyak orang. Indonesia yang sejahtera dimulai dari perhatian kepada rakyatnya. Mari kita fokus pada pendidikan,
kesehatan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Proyek besar seperti IKN seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih mendesak untuk masa depan yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih baik, mari utamakan kesejahteraan rakyat. Karena hanya dengan masyarakat yang sejahtera, kita bisa mencapai Indonesia yang maju.